Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Nana Citra Lestari MPD dan kepada teman-teman yang saya sayangi yang pastinya sedang menunggu kelompok kami presentasi. Kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan para pemateri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Halimatus Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep IPA di SD dan pembelajaran IPA di SD. Kemudian akan dilanjutkan oleh Hikmah Wahyuni yang akan membahas tentang fungsi pembelajaran IPA di SD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elis Asrining Dewi Pertiwi yang akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran IPA di SD. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh Rika Oktaviani yang akan membahas tentang ruang lingkup pembelajaran IPA di SD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Program Studi PGSD Stikip PGRI Banjarmasin semester 2. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Sebelumnya, saya punya pantun nih buat kalian semua. Makan alpukat sambil maraton. Teman-teman, selamat menonton. IPA. Di dalam IPA terdapat konsep IPA dan pembelajaran IPA. Konsep IPA di SD merupakan konsep yang masih terpadu antara materi biologi, fisika, dan kimia. Kemudian, pembelajaran IPA di SD meliputi fungsi pembelajaran IPA di SD, tujuan pembelajaran IPA di SD, dan ruang lingkup pembelajaran IPA di SD. Berikut ini contoh materi IPA di SD yang masih terpadu. Yang pertama, pada bidang biologi. Pada bidang biologi ini, anak SD biasanya mempelajari tentang tubuh manusia, seperti sistem pernafasan, peredaran darah, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, ada pada bidang fisika. Biasanya, anak SD mendapat materi tentang energi. Contohnya, perubahan energi listrik ke energi cahaya dan energi bunyi. Contohnya pada saat kita menonton televisi. Yang ketiga, IPA dalam bidang kimia. Materi ini biasanya ditemukan pada saat praktek. Praktek kromatografi menggunakan spidol, kertas, dan air. Fungsi pembelajaran IPA yang pertama, meningkatkan rasa ingin tahu dan kesadaran mengenai berbagai lingkungan alam dan lingkungan buatan dengan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses siswa agar mampu mencerna masalah. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk belajar dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membiasakan anak untuk hidup bersih. Yang keempat, mengembangkan wawasan sikap dan nilai yang berguna. Tujuan pembelajaran IPA. Yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran sains. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain, contohnya ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam sekitar, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Yang keenam, memperoleh bekal pengetahuan saat melanjutkan pendidikan di tingkat lebih tinggi. Ruang lingkup pembelajaran IPA di SD terdiri ada 4, yaitu 1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu hewan dan tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Dan yang kedua, benda, materi, sifat-sifat, dan kegunaan meliputi padat, cair, dan gas. Contohnya ada batu bata, ada air, dan juga ada balon. Dan yang ketiga, energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Contohnya ada seperti menimba air di sumur, telepon kaleng, api, magnet, stop kontak, lampu, dan palu.
Yang keempat, bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda di langit. Contohnya seperti bintang dan bulan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya, kesimpulannya adalah IPA pada dasarnya membekali siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, pengetahuan, proses, meningkatkan keterampilan, serta mengajarkan siswa untuk menghargai alam lingkungan sekitar dan menghargai alam ciptaan Tuhan. Ilmu IPA juga membekali siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai penutup, ikan hiu, ikan serisi yang sudah menyimak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.